Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Amalia Fitri, NIM 18043145. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 dan bab 2 teori akuntansi. Sebelumnya itu teori akuntansi menjelaskan mengapa praktik akuntansi berjalan seperti sekarang ini. Teori akuntansi membahas perlakuan dan model alternatif yang dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi dalam praktik. Dalam praktik akuntansi di setiap negara pasti berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik tempat praktik akuntansi sendiri dijalankan. Arti penting teori akuntansi yaitu teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Teori akuntansi menjadi landasan pemecahan masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan akuntansi. Perkembangan akuntansi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari segi profesi. Akuntansi sebagai serangkaian prosedur, metode, dan teknik tanpa memperhatikan teori di balik praktik tersebut. Sebagai suatu objek pengetahuan di perguruan tinggi di bidang praktik, yaitu berkepentingan dengan masalah bagaimana praktik dijalankan sesuai dengan tabu. Di bidang teori, berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, argumen yang dianggap melandasi praktik akuntansi yang semuanya dicakup dalam teori akuntansi. Teori akuntansi dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu teori akuntansi sebagai seni, yaitu akuntansi sebagai bidang pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk menguasainya. Yang kedua yaitu teori akuntansi sebagai sains, yaitu akuntansi akan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau validitas penjelasan tentang suatu fenomena akuntansi dengan menerapkan metode ilmiah. Teori akuntansi sebagai teknologi, yaitu akuntansi merupakan teknologi perangkat lunak yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, teori akuntansi sebagai penalaran logis. Teori akuntansi sebagai penalaran logis yaitu yang memberikan penjelasan dan alasan tentang perlakuan akuntansi tertentu, baik sesuai standar akuntansi dan tentang struktur akuntansi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya di bab 2, pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi. Pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam, ekonomi, praktik, atau sosial. Unsur dan struktur penalaran terbagi menjadi 3, yaitu asersi, keyakinan, dan argumen. Asersi adalah suatu pernyataan yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Yang kedua, keyakinan adalah tingkat ketersediaan untuk menerima bahwa suatu pernyataan atau teori mengenai suatu fenomena atau gejala alam atau sosial adalah benar. Yang ketiga, argumen adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Bila dihubungkan dengan argumen, keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilekatkan pada suatu pernyataan, konklusi atas dasar pemahaman dan penilaian suatu argumen sebagai bukti yang masuk akal. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan sistem yang melekat dengan tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten terdiri atas sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Manfaat kerangka konseptual FASB terbagi menjadi 4,
Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua, sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah. Tiga, masalah dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Penjelasan diskusi. Apa maksud Suwardono menggunakan istilah rekayasa dalam pembahasan materi teori akuntansi? Maksud Suwardono menggunakan istilah rekayasa dalam teori akuntansi yaitu karena perekayasaan merupakan proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun struktur dan mekanisme dengan melibatkan pemilihan dan pertimbangan ideologi, teori konsep dasar, dan juga teknologi yang secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan. Jelaskanlah apa nama Asosiasi Profesi Akuntan, Dewan Standarnya, dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, US, dan internasional. Apa beda PSAK, SAK, dan PABU? Di Indonesia, profesi Asosiasi Profesi Akuntannya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia, DSAK IAI, dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, DSAS IAI. Standar akuntansi keuangannya ada SAK, SAK ETAP, Standar Akuntansi Syariah, Standar Akuntansi Pemerintah, dan SAK keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Di US, Asosiasi Profesi Akuntannya American Institute of Certified Public Accountant. Yang standarnya Financial Accounting Standard Board. Standar akuntansi keuangan yaitu GAAP. International Asosiasi Profesi Akuntannya International Federation of Accountants. Dewan standarnya International Accounting Standard Board (IASB). Standar akuntansi keuangannya IFRS. PSAK adalah suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh IAI yang didasarkan pada kondisi berjalan dan telah disepakati dan disahkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. PABU yaitu standar umum akuntansi dan perusahaan go public yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan yang digunakan oleh bisnis untuk mengatur informasi keuangan mereka menjadi catatan transaksi akuntansi yang diringkas dalam pelaporan keuangan. Apa saja karakteristik kualitatif yang tercakup di dalamnya? Yang pertama yaitu kualitas primer, terdapat relevansi, keandalan, keberdayaan ujian, kenetralan, kejujuran penyaji. Kualitas sekunder yaitu keberdayabandingan, konsistensi. Apa beda relevan dengan reliability? Relevan yaitu mampu membuat perbedaan dalam suatu keputusan dengan membantu pengguna untuk memprediksi mengenai outcome dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan, atau untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi. Sedangkan reliability yaitu mampu membuat keyakinan bahwa informasi yang digunakan untuk sebuah keputusan tersebut realita, jujur, dan dapat diandalkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.